pelestarian sumber daya alam non-hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Mungkin anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga untuk kedua orang tuamu. Di sini bagus juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mari kita berdoa dengan bacaan Fatihah. Semoga pada pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan anak-anak untuk pelajaran pada hari ini adalah pendidikan lingkungan hidup. Untuk semester 2 pada hari ini kita akan meneruskan bagian yang ketiga, yaitu sumber daya alam. Kalau yang hari Rabu kemarin kamu sudah mencatat adalah pelestarian sumber daya alam hayati. Dan mungkin anak-anak juga sudah mengerjakan pada halaman 36. Untuk saat ini Pak Agus akan menjelaskan pelestarian sumber daya alam non-hayati. Kalau di dalam bukumu pada halaman 37 itu ada beberapa gambar dan kamu disuruh mengamati. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah itu gambar kincir angin. Yang kedua adalah air jernih di Ngrape. Yang ketiga adalah hutan dan tambang. Yang keempat adalah sumber daya non-hayati air atau tambang di laut. Sekarang apa yang harus kita ketahui tentang sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Saya ulang kembali, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa saja sumber daya alam non-hayati itu? Yang pertama adalah air. Contoh pertama adalah air, yang kedua adalah sinar matahari, yang ketiga adalah udara, yang keempat adalah tanah, dan yang kelima adalah bahan tambang. Jadi dari 5 tersebut, yang pertama air adalah sangat penting bagi makhluk hidup. Apa kegunaan air? Yang pertama, manfaat dari air adalah sebagai pengairan lahan pertanian. Jadi pertanian di desa itu sangat membutuhkan air. Yang kedua adalah bahan baku industri. Yang ketiga adalah pembangkit listrik. Yang kelima, yang berikutnya, yang keempat adalah untuk rekreasi. Yang kelima adalah sebagai transportasi. Yang pertama, pengairan lahan pertanian, itu seperti yang saya utarakan tadi, adalah sebagai pengairan untuk tanaman. Yang kedua, bahan baku industri. Banyak sekarang mulai dari kemasan air, ya dari aqua dan lain sebagainya, itu sebagai bahan industri. Yang ketiga adalah pembangkit listrik, itu juga air bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Yang keempat adalah rekreasi, biasanya air di dalam kolam renang itu juga untuk dapat rekreasi, biasanya anak-anak berenang di situ. Yang berikutnya adalah transportasi. Jadi laut itu juga merupakan transportasi di laut. Kalau di sini mungkin di Madura ataupun di Surabaya, kalau di luar Jawa itu banyak di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari itu
kita tidak disuruh membeli oleh Allah. Jadi tidak usah membeli. Kalau disuruh membeli, pasti manusia tidak akan mampu membeli sinar matahari. Sinar matahari itu membutuhkan untuk pertumbuhan fotosintesis. Jadi untuk manusia sendiri itu untuk keperluan sehari-hari menjemur pakaian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah udara atau angin. Itu merupakan udara yang bergerak. Jadi di sini biasanya energi yang memanfaatkan angin lebih besar, lebih bersih dan dapat mengurangi produksi gas karbon dioksida sehingga lebih ramah lingkungan. Energi yang dihasilkan oleh angin juga lebih banyak, ya ini sekitar 50 sampai 10 kali lebih banyak dari energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Berikutnya adalah tanah. Tanah merupakan tempat makhluk hidup berpijak. Jadi merupakan salah satu sumber daya alam non-hayati yang sangat bermanfaat. Manusia menanam padi di tanah. Secara tak langsung, tanah berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Manusia juga membangun rumah di atas tanah. Tidak mungkin kita membangun rumah di atas matahari ataupun di dalam cahaya. Berikutnya adalah hasil tambang yang kelima. Hasil tambang di sini meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, marmer, yodium, biji besi, emas dan lain sebagainya. Gas alam itu adalah sumber daya juga berasal dari fosil, tetapi dalam bentuk gelembung gas. Gas ini bisa diolah menjadi dua jenis produk, yaitu LNG dan LPG. Dijadikan komoditi ekspor oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah batu bara. Itu tidak jauh berbeda dengan minyak bumi dan gas alam. Terus yang berikutnya adalah emas dan perak. Itu kedua mineral tersebut biasanya diolah menjadi perhiasan. Selain itu, emas dan perak dapat dijadikan mata uang, logam, dan campuran berbagai produk elektronik. Mineral jenis ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi itu sumber daya alam non-hayati yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak nanti disuruh mengerjakan pada halaman 38. Ayo berlatih, dikerjakan di buku paket saja, tidak usah di buku tulis. Langsung itu nomor 1 sampai berapa itu sumber daya alam non-hayati dan kegunaannya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best.